Kita sering lihat ya bangunan megah yang udah jadi gitu, kelihatan kokoh, rapih, tapi pernah nggak sih Anda kepikiran apa ya yang sebetulnya terjadi di baliknya? Di belakang layar gitu ya. Iya, bukan cuma kerja keras fisik loh, tapi ada perhitungan yang wah cermat banget. Nah, dari materi yang kita diskusikan ini, kelihatan jelas nih ada nadinya proyek bangunan, yaitu rencana anggaran biaya RAB dan satu lagi rencana anggaran proyek RAP. Betul sekali. Dua itu krusial. Nah, misi kita kali ini nih, kita mau bedah lebih dalam kenapa sih dua dokumen ini, RAB dan RAP ini kok fundamental banget. Ya berdasarkan catatan dan artikel yang kita punya ini. Oke. Ini bukan sekedar tumpukan kertas angka loh ya, tapi ini benar-benar kunci sukses atau gagalnya sebuah proyek, gitu kan? Setuju. Ini penentunya. Oke deh, mari kita mulai bahas. Semua komponen biaya. Semuanya. Semua itu termasuk apa aja tuh? Ya dari yang gede-gede kayak struktur utama sampai yang perintilan, yang kadang dianggap sepele. Oh, contohnya. Ya kayak semen, jenis paku tertentu, besi holo ukurannya harus pas, sampai keramik tipe apa. Gitu, semua harus tertulis jelas, kuantitasnya berapa, harganya berapa. Wah, detail banget ya. Harus. Ini nanti jadi panduan utama buat tim purchasing, tim pengadaan barang. Nggak boleh salah. Nah, tadi ada analogi menarik nih dari catatan kita. RAB itu katanya kayak kompas proyek, bener gitu? Bisa dibilang begitu? Ya, kompas. Fungsinya kan krusial tuh, memastikan kapal proyek ini jalannya lurus, sesuai tujuan awal. Terutama kalau tujuannya efisiensi dan hasil maksimal ya. Tepat. Dan pesannya jelas banget dari situ. Detail kecil dalam hitungan itu, wah jangan pernah disepelekan, ngaruh banget. Oke. Jadi biaya itu pondasinya. Tapi kompas ini kan nggak cuma nunjuk ke arah biaya murah aja ya kan? Nah, itu dia poinnya. Ada dua arah penting lain yang nggak boleh dilupakan. Ini yang sering disebut di materi itu kerangka BMW. BMW maksudnya? Biaya, mutu, M-nya itu mutu, dan W-nya waktu. Oh, biaya, mutu, waktu. Oke. Betul. Nah, mutu ini cakupannya luas loh, bukan cuma material bagus. Terus apa lagi? Ya, aspek safety, keselamatan kerja itu masuk mutu. Kebersihan lokasi proyek, terus gimana kontrol kualitas material pas datang, bahkan sampai ngukur efisiensi kerja tukangnya. Sampai segitunya ya. Iya dong, semua aspek mutu ini perlu dipantau dan ya ujung-ujungnya dihitung juga biayanya. Ada ongkosnya kan menjaga mutu itu? Menarik. Jadi kayak segitiga keseimbangan gitu ya, antara biaya, mutu, waktu. Persis. Nah, kalau kita terlalu fokus neken biaya nih misalnya, ada nggak indikasi dari materi ini gimana mutu atau waktu bisa kena imbasnya? Oh jelas ada. Penekanannya kuat di situ. Materi ini nyinggung banget gimana kalau motong biaya tapi nggak cermat. Ya seringnya ngorbanin kualitas material, mutunya turun. Atau waktunya molor ya? Atau waktunya jadi molor. Karena pakai metode kerja yang lebih murah, tapi ya gitu deh, lebih lambat. Waktunya nggak kekejar. Ada juga contoh bagus tuh di Royal Works. Di materi itu digambarkan proses lapangannya sebagai demokrasi teknis. Demokrasi teknis, istilah baru nih. Maksudnya apa tuh dalam konteks ini? Disebut gitu karena menekankan koordinasi, ada persetujuan bersama antar divisi, gitu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Misalnya purchasing nggak bisa asal beli barang murah aja. Tim manajemen mutu sama PIC, person in charge di lapangan, itu juga harus kasih lampu hijau. Harus setuju sebelum beli. Oh, jadi ada mekanisme saling cek ya? Betul. Biar keputusan beli itu mikirin 3 aspek tadi, BMW tadi. Barengan, nggak silo per divisi. Tujuannya jelas. Paham. Jadi tujuannya biar proyeknya optimal ya di 3 sisi itu, tepat waktu, efisien anggarannya, biaya, dan berkualitas tinggi, mutu. Biar semua pihak untung gitu ya. Ya, intinya ke sana. Disebutkan juga kan ya pentingnya belajar dari kesalahan umum kontraktor sama memahami proses purchasing yang benar itu gimana. Yang ujung-ujungnya balik lagi ke pengelolaan BMW ini. Benar sekali. Dan disinilah peran RAB dan RAP itu jadi sentral banget. Jadi fondasi perencanaannya. Jadi, ya kalau kita rangkum nih, dari diskusi materi ini, jelas banget ya, RAB dan RAP itu bukan sekedar daftar belanja biasa. Bukan cuma list harga ya. Bukan. Ini alat kendali strategis. Pondasi buat ngawasin biaya, jaga standar mutu, sama mastiin waktu pengerjaan.
Kalau meleset sedikit aja di perencanaan atau pengelolaannya, wah, dampaknya bisa gede banget ke hasil akhir proyek. Oke, lantas apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Pemahaman ini kayaknya ngasih kita kacamata baru ya buat melihat konstruksi. Iya, cara pandang yang berbeda. Mungkin nih, lain kali Anda lewat lokasi pembangunan, Anda nggak cuma lihat bangunan fisik yang lagi tumbuh aja, tapi juga bisa ngebayangin, wah ada kompleksitas perhitungan dan koordinasi detail di baliknya. Denyut nadi proyeknya itu ya. Betul, nadi proyek yang berdenyut lewat angka dan rencana di dalam RAB dan RAP itu. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Bagaimana kesadaran soal nadi proyek ini mengubah cara Anda memandang struktur bangunan di sekitar Anda dan juga kerumitan tak terlihat yang sebenarnya menopang bangunan itu? Menarik untuk dipikirkan.